Saya Karin. And welcome back to Satu Suara, Suara Grafika. Jadi kita berdua selaku host akan ajak teman-teman semuanya untuk membahas topik yang cukup trending bareng sama narasumber yang tentunya sulit banget buat ditebak. Oh gitu, jadi kamu nggak mau ngasih tahu aku dulu apa itu topiknya? Mau kamu harus tebak dulu dong kira-kira apa. Spill dikit dong. Ya udah deh, aku akan kasih tahu ya guys. Jadi topik yang akan kita bahas kali ini tuh yakni gak jauh-jauh banget tentang fashion. Kayak teman-teman sendiri yang bisa lihat nih, setup yang ada di belakang kita tuh udah mencerminkan banget tentang fashion. Gimana? Udah tahu kan sekarang? Udah tahu, tapi kalau narasumbernya kira-kira siapa? Kalau narasumbernya sendiri tentunya karena topik kita kan membahas tentang fashion yang ada di generasi milenial dan Gen Z, tentunya narasumber yang akan hadir yakni berasal dari generasi milenial dan juga Gen Z ya, Fra. Mungkin langsung aja kita sambut ya guys. Kak Cecil. Halo. Jadi Kak Cecil ini teman seangkatan kita guys, dan tentunya dari Gen Z. Boleh dong Kak, say hello dulu ke kameranya. Halo semuanya, aku Cecilia Novetianti, bisa dipanggil Cecil. Dan hari ini kita akan mengenal lebih dekat mungkin ya dengan fashion Gen Z itu kayak gimana sih? Betul banget. Tapi nih, kalau dilihat-lihat nih, stylemu ini kan udah kece banget. Thank you, mau ditraktir apa nih? Apa-apa sih gak sih? Boleh juga. Kalau dia lihat nih, stylenya Kak Cecil nih kan kece banget. Boleh lah kita di-spill dikit gitu, atau sharing-sharing lah mengenai style yang kamu pakai ini. Oke, jadi style yang aku pakai ini aku lagi suka banget sama streetwear ya sebenarnya. Jadi aku suka sama yang berbau rajut, terus sweater, crew neck, dan lain-lain. Dan sering banget aku mix and match sama rok cargo kayak gini, atau mungkin celana high waist. Habis, oke. Kan tadi Kak Cecil sempat mention nih suka hal-hal yang berajut gitu. Kan kamu tahu nggak, Fra, yang di TikTok tuh yang ada tren kebaya rajut. Nah itu Gimana? kan banget kan Kak. Kalau menurut Kak Cecil gimana? Tren yang kebaya Rajut, rajut gitu iya. ya. Sebenarnya itu kita udah mengikuti tren global nggak sih jatuhnya? Karena kebaya yang awalnya itu menjadi culture kita Indonesia. dan dipadankan sama tren global yang masuknya mungkin ke Korean style ya. Iya. Ya. Menurutku sih not bad, Not tetap oke, tetap boleh buat diikutin, tapi tetap harus balance karena nggak mungkin kita terlalu mengikuti tren global sampai kita menghapuskan budaya kita sendiri, bahkan norma-norma kesopanannya. Warna kesopanan. Kalau dari warnanya sendiri itu kan juga cukup mencolok Kak. Apalagi ada yang pernah aku lihat tuh warna pink Warna sama warna pink. hijau. Nah itu gimana tuh Kak? Karena balik lagi ya, kita Gen Z yang kita tuh lebih berani buat mengekspresikan diri kita. Jadi kita tuh Gen Z suka banget nggak sih mencoba hal baru. Iya. Jadi yang warna yang cukup nyentrik, yang awalnya itu sebenarnya nggak bagus kalau di mix and match. Tapi kalau udah kena tangannya Gen Z, kita lihatnya tuh kayak keren aja. Benar. Gitu. Jadi emang dia balik lagi kita generasi Gen Z yang kita berani banget buat nunjukin kita beda loh dari yang lain. Jadi emang bener kata Kak Cecil, kalau emang Gen Z itu suka banget explore. Contohnya dari tadi yang katanya Karin, itu yang kebaya rajut, terus warnanya pink sama Pink. hijau, itu nabrak banget guys. Tapi mereka bisa mix and match itu dengan bagus. Nah, kalau aku lihat nih Kak, dari TikTok dan Instagram itu kan komenannya tuh beda banget, kayak jomplang banget gitu kan ya. Nah, kalau Kak Cecil itu prefer kemana? Ke IG atau ke TikTok? Kalau Aku sih ya, jujur aku lebih nyaman ke TikTok. Mungkin karena sesuai sama generasiku dan jadi segala sesuatu yang ada di TikTok tuh menurutku relate aja Bener banget ya. Iya nggak sih? Benar-benar Relate kan? relate. Terus lebih seruan TikTok. Lebih seru karena di situ funny-nya dapet, terus humornya dapet, tapi kita juga bisa serius dan banyak loh yang bisa kita dapetin hal-hal bermanfaat dari Betul TikTok. banget. Ini agak out of topic juga sih guys. Kalau dari aku negatifnya TikTok tuh kayaknya kita jadi agak nggak suka lihat film yang panjang. Panjang. Kayak, Betul banget. Karena kita terbiasa sama yang Video 1 singkat-singkat, menit, betul. yang short. nah terus kalian cara nyaring kalau itu positif tuh dari mana? Kalau jujur ya, aku tuh nggak punya TikTok. Dan kalian gimana sih? Agak beda Agak ya. beda ya. Ternyata ada loh ternyata Gen Z yang nggak ada. TikTok. Karin Karin dulu mungkin atau aku dulu?
Aku dulu ya. Oke. Jadi kalau menurutku itu aku selalu terpancing buat lihat sesuatu misalnya kayak podcast di YouTube itu selalu terpancing dari TikTok. Ya dari shortnya itu tadi. Jadi kalau shortnya itu menarik, shortnya itu bikin aku pengen lihat oh ini fullnya gimana sih baru aku ke YouTube. Jadi nggak yang cuman 1 menit di TikTok, info 1 menit itu langsung aku telan mentah-mentah gitu enggak. Karena aku pasti bakal lihat lagi versi fullnya di sumbernya yang utama itu tadi Di YouTube gitu ya. di YouTube. Kalau Karin gimana? Kalau aku sendiri tuh sebenarnya kan aku tipe orang yang cepet bosan gitu kalau misalkan melakukan suatu hal atau nonton suatu hal yang terlalu panjang. Jadi TikTok itu menurutku lebih have fun. Soalnya kalau kan kita scroll tuh videonya beda-beda genrenya. Ada yang funny, ada yang tiba-tiba sedih, ada tiba-tiba kaget kayak habis sedih gitu ya kan. Ya banyak lah macem-macem. Terus kayak kalau TikTok tuh gak jadi beban gitu loh. Soalnya kan ringan-ringan Iya kayak benar gitu. juga sih. Nah, ngomongin TikTok dan IG, kalau referensi fashion atau kiblat fashion kalian tuh dari mana? Kalau aku sih lebih nyaman di TikTok TikTok. karena influencer sekarang kan juga lebih condongnya ke TikTok. Benar. Jadi kayak kiblat fashionku itu ada Syafa Zania. Dia kan aktif banget di TikTok. Jadi aku mesti kalau mau beli sesuatu atau lihat dia kayak oh pakai ini bagus ya. Kayaknya aku pengen nyoba itu ya dari TikTok aja tadi. Dari TikTok. Kalau Afra sendiri gimana kamu? Kalau aku berhubung nggak punya TikTok sih jadi lewat IG ya. Lewat IG. Biasanya itu muncul di Reelsku itu Kak Sasa. Oh, Kak Sasa. Itu influencer dari Jogja. Dan dia itu juga salah satu fotografer. Oh, Kalau kamu multi talent. Kalau aku random sih, kadang Oh, iya. TikTok iya, Instagram iya, semuanya masuk di aku. Makanya outfitnya bagus banget ya. Kita semua bagus dan cantik. Masya Allah. Dan kita kayaknya match juga tuh. Iya nggak sih? Nggak janjian ya. Emang jenis Gen Z banget. Iya, Gen Z banget, Gen Z, oh, Gen Z. Mungkin kita mulai bahas ke topiknya langsung nggak sih, kayak yang lebih serius, lebih dalam lagi, karena kan sebelumnya udah out of topic. Sekarang kita kembali lagi, Ya, ke fashion kembali ke TV lagi. katanya gitu loh, jangan dulu. Ke laptop. Oh ya kembali ke laptop. Mungkin aku mau tanya nih, kan kita semua nih dari Gen Z. Kalau menurut Cecil sendiri, Gen Z itu lebih cenderung ke style yang seperti apa sih? Kalau menurut aku Gen Z itu mereka macem-macem ya. Macem-macem. Kalau kita ngomongin Gen Z itu kayak wah luas banget dalam Ya, dunia banyak fashion spesiesnya juga. sekalipun. Ya, karena mereka tuh lebih berani. Lebih Kalau berani. menurutku sih lebih berani nunjukin kalau kita tuh generasi yang beda loh. Lihat nih, fashion kita aja macem-macem. Ada yang Y2K, ada era 90-an. Iya. Tapi tetap kelihatan keren di Gen Z. Karena itu tadi kita pinter mix and match dan kita berani mencoba hal baru. Jadi kayak kita tuh punya identitas yang cuman Gen Z doang nih yang punya gitu. Gitu. Dari Gen Z aja yang punya itu aku kayaknya kurang setuju deh Kak. Tapi nggak apa-apa sih. Soalnya kan Gen Z itu banyak yang pakai style vintage. Terus anak skena tuh Skena. biasanya kan pakai yang vintage Iya. juga. Nah itu menurut Kak Sisil gimana? Gimana? Selagi mereka nyaman dan selagi itu bagus, Iya. menurutku oke aja sih. Karena itu tadi kita kan suka mencerminkan sesuatu yang bikin kita kelihatan beda. Gitu. Benar. Oh, mau jadi MC gitu ya mungkin Iya. kitanya. MC dalam MC. Oh, MC. Oh, MC. MC. Kayak Main kita. karakter. Iya betul. Kan kita sekarang jadi MC nih. Iya. Kak Sisil dong. Oh ya, Karir Cecil ya. ya. Mungkin karena Gen Z itu kan berarti macem-macem kan. Karena anak zaman sekarang tuh mereka kepingin lebih mengekspresikan diri mereka sendiri dan nggak mau sama ya yang kayak disampaikan gitu. Coba sekarang kita tanya, menurut Kak Cecil nih ya, pandangan Kak Cecil kan dari Gen Z nih, mirip kayak kita, Iya. mengenai style generasi milenial. Itu kayak kira-kira kayak gimana? Generasi milenial tuh menurutku keren banget karena mereka punya sesuatu yang dari fashionnya mereka tuh kayak udah nunjukin pasti itu milenial. Jadi mereka punya ciri khasnya sendiri. khas. Iya. Kalau Gen Z tadi kan kita lebih berani, Lebih kita berani. lebih apa ya, Explore. kreatif lah, kita tuh explore banget. Sedangkan kalau milenial tuh mereka clean, Clean. rapi, yang kayak
cewek-cewek independen Iya, ya kan, benar. menggambarkan itu banget sih kalau milenial menurut gue. Milenial, berarti lebih yang kayak old money gitu Old ya. money, Oke, iya. oke. Gitu. Kalau Gen Z gimana Kak? Kalau Gen Z itu kita lebih ke santai, Santai. mungkin ya. Jadi kayak kita bisa misalnya kita datengin acara formal, tapi outfit kita tuh nggak yang formal-formal Formal. banget. Iya, Jadi tetap benar. kelihatan kece, tetap kelihatan keren, dan nggak tahu kenapa aku kalau lihat Gen Z itu kayak wah muda banget ya. Kayak eye-catching parah Eye-catching gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bahas banget ya tadi tentang Gen Z, kan stylenya ini macam-macam banget. Betul. Jadi kayak kurang hal yang menonjol gitu nggak sih? Kurang ada ciri khasnya Iya, gitu kurang ya. ada Sama identitasnya agaknya kurang. Gaknya sedangkan generasi milenial kan kayak gampang banget dilihat orangnya, mungkin bajunya semi formal tapi Betul, tetap ya. elegan, Elegan. klasik. Sedangkan Gen Z emang macem-macem banget. Bener. Dan menurutmu itu hal yang baik atau enggak? Menurut itu hal yang baik karena setiap orang itu punya pilihan stylenya masing-masing ya, dan Gen Z itu mereka juga nggak yang cuman sekedar ngikutin tren aja, nggak cuman ngikutin fashion aja. Kalau fashion itu nggak nyaman buat aku, ya udah aku coba fashion lain. Jadi mereka nggak yang nggak yang terpaksa gitu. Oh, berarti ini bisa masuk, kalau Gen Z itu bisa jadi trendsetter juga nggak sih? Betul. Kayak misal style yang zaman dulu Coquette itu kan katanya style yang agak dulu gitu nggak sih? Tapi Iya, di itu TikTok di match deh kayaknya. di match ya kan? Soalnya agak pinky-pinky. Pinky girly Tapi gitu. juga tetap lucu Lucu, kan. betul. Dan tetap ada sentuhan zaman Zaman dulunya. dulunya. Bener. Berarti menurut kalian berdua nih, Iya. kita tuh harus ikut berkembang kayak stylenya, karena kan setiap tahun tuh stylenya beda-beda nih, Pasti. atau kita tetap stuck aja nih di style yang ada di era kita itu? Kalau menurut aku sih nggak ada salahnya ya mengikuti perkembangan zaman, karena segala sesuatu yang ada di kehidupan ini juga pastinya akan ada perubahan. Betul. Dan kalau kita nggak mengikuti itu kayaknya agak kurang ya. Kurang. Karena kan kita juga nggak mau disebut ih kamu kudet banget sih, kok kamu stuck di situ aja sih, kita juga nggak mau ya. Iya. Jadi kalau aku pribadi sih aku prefer ngikutin perkembangan zaman. Setuju sih sama Kak Cecil. Kalau selagi itu positif, kenapa kita nggak ngikut aja? Oke. Kita undang narasumber kedua kita. Bu Nada. Halo. Halo. Jadi Bu Nada bisa memperkenalkan diri dulu ke kamera. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya Nada, guru produktif teknik mekatronika. Saya di SMK 4 sudah mulai tahun 2020 sampai sekarang. Ya baik, terima kasih Bu. Jadi saya izin menanyai Bu Nada mengenai style. Pandangan Bu Nada mengenai style itu seperti apa sih? Kalau style menurut saya sih itu kayak karakteristik seseorang untuk mempresentasikan sesuatu gitu ya. Kalau menurut saya. Ya Gitu baik. sih. Kalau style dalam fashion mungkin penampilan orang itu kan beda-beda. Iya. Ada yang dia fashionnya lebih, stylenya lebih ke tomboy, ada yang Tomboy, lebih ke girly kan Iya, gitu. iya, Jadi itu mempresentasikan dirinya sendiri. Seperti apa dia karakternya. Oke, baik Bu. Iya. Kalau Bu Nada sendiri itu lebih ke girly atau tomboy, Bu? Kalau Bu Nada sendiri sih lebih ke girly. Girly, Lebih iya, sukanya girly. Iya. Padahal lingkungannya Bu Nada kan di Meka ya, Bu. Iya, Cuma- lingkungannya teknik kan Teknik. ya, Iya. banyak cowoknya. Kalau menurut Bu Nada itu fashion, gini dulu deh. Bu Nada kan dari gen Generasi milenial. milenial, Bu. Milenial, oke. Nah, kalau perbedaannya di fashion Gen Z dan generasi milenial tuh apa sih, Bu? Kalau menurut pandangan saya pribadi ya, Iya. kalau di gen milenial itu lebih condong ke nyaman, pertama. Kemudian yang kedua rapi dan simple. Cuman itu aja sih kalau yang di gen milenial. Beda dengan Gen Z ya kalau menurutku. Kalau Gen Z itu kan lebih ada ke detail-detail yang mempresentasikan karakternya. Contohnya misal kalau kita yang gen milenial pakai blazer, dia ada tambahan entah bros atau apa. Kalau kita kan lebih simple rapi gitu. Ya. Iya.
Gitu kalau menurut aku sih. Kalau sekarang Bu Nada ini gimana fashionnya? Boleh dong Bu dikasih tahu ke penonton. Iya. Kalau saya sendiri simple sih emang ya, karena kita di simple, rapi dan nyaman ya. Iya. Jadi untuk ton warnanya juga biasanya saya pakainya cuman maksimal di 2 ton warna. Jadi nggak terlalu banyak warna. Kalau anak Gen Z kan ada yang lebih cheerful gitu, Iya. banyak warna gitu. Iya. Kalau di Gen milenial saya rasa enggak seperti itu gitu, lebih ke simple. Kalau yang saya pakai sekarang sih cuman pakai kemeja yang ada actionnya renda-renda, kemudian pakai celana. Udah itu aja. Oke. Berarti emang stylenya Bu Nada ini mempresentasikan style yang ada di generasi milenial banget ya Bu. Sekarang saya mau remind lagi ya Bu ya. Jadi sebelumnya itu kami sama Cecil itu membahas dalam banget mengenai style yang ada di Gen Z. Nah sekarang saya mau nanya pendapat Bu Nada nih mengenai stylenya Cecil nih. Kayak gimana kira-kira? Stylenya saya sih lebih ke simple, emang kekinian banget juga ya. Mau ditraktir juga Bu Dede. Boleh. Lebih ke simple, terus ini kan kekinian banget nih, Iya. kargo ya namanya. Oh tahu Bu Nada. Bu Dede. Up to date banget Up to ya. date. Banget Bu. Ini lagi tren sekarang. Tren. Iya. Kalau Gen Z kan emang gitu, selalu up to date terhadap Up to date. fashion yang sekarang. Iya. Berarti Bu Nada Gen Z juga dong? Kalau Bu Nada kan karena emang 96 ya kan, peralihan antara Iya. Gen milenial sama Gen Z. Gen Z. Jadi kayak tengah-tengah gitu. Masih boleh lah ikut Gen Z. Kalau Gen Z itu mulai 97 nggak sih? Iya, Bu. 97. Kalau saya kebetulan 96. Jadi kan peralihan Iya, antara peralihan. milenial sama Gen Z. Tapi Bu Nada gak kalah kece. Iya, kakak laki aja tuh Muda banget kan. stylenya tuh tetap eye-catching gitu loh. Aduh insecure sebenarnya. Bu Dede. Terus juga kebetulan banget Bu. Kita Coklat semua. senada. Iya, padahal nggak janjian. Kita tim cebung berarti ya. Cewek bumi. Oh iya, betul. Cewek semua juga. Ya rata-rata juga pemilihan warnanya juga cuma 2 nggak sih? Iya. Coklat, krem, cewek bumi banget. Sekarang mungkin ke pendapatnya Bu Nada nih ya. Kan kayak yang Bu Nada sampaikan sebelumnya kalau Bu Nada itu tengah-tengah, generasi milenial juga, Gen Z juga. Nah, kira-kira menurut Bu Nada nih, stylenya kita itu harus ikut berkembang juga, mirip karena kan setiap tahun tuh stylenya beda-beda ya Bu ya. Atau kita tetap stuck aja berhenti di style yang ada di era kita gitu, gimana? Kalau itu sih tergantung personality masing-masing sih ya, Iya. kalau menurut Bu Nada. Jadi ya boleh aja ngikutin perkembangan, boleh juga enggak. Tapi kalau untuk sekarang sih lebih baik ke pemilihan fashion yang simple-simple itu yang bisa dipakai, yang apa sih namanya kalau yang bisa dipakai setiap waktu ya. General. General, efisien. Yang timeless. Oh, timeless. iya. Gitu. Yang timeless, pemilihannya yang timeless itu sih lebih nyaman dan lebih hemat di lemari ya. Iya, Lemari iya. itu nggak penuh. Oh iya. Soalnya saya sendiri tuh karena pernah ada di usia kalian yang muda ya, selalu pengen outfit yang lagi tren zaman itu. Iya. Jadi pengen beli terus ternyata seusia sekarang saya ternyata hal kayak gitu tuh boros banget. Boros, iya. Boros banget. Jadi ya mendingan kalau sekarang sih menurut saya mendingan ke fashion yang timeless aja. Timeless aja Bu ya. Berarti gimana tuh Bu cara tipsnya biar kita tuh bisa ngontrol diri sendiri biar kayak nggak ikut-ikutan gitu loh Bu, gimana caranya? Nggak FOMO. Apa ya tipsnya ya? Kalau mau beli, kalau saya pribadi kalau mau beli sesuatu itu saya nggak langsung beli kalau sekarang. Saya pikirkan dulu matang-matang. Aku perlu nggak sih ini? Perlunya untuk apa? Aku kepingin belinya karena apa? Jadi lebih ke memikirkan matang-matang. Kalau udah dari sebulan misalkan aku masih, oh ternyata aku perlu nih buat kerja outfit ini. Oh ternyata aku perlu nih untuk event outfit ini. Nah itu baru aku bisa beli. Jadi nggak langsung kalau misalkan kita jalan-jalan ke mall gitu ya, ih lucu nih, ya kan, pengen beli ya. Iya. Kayak sis couple. Lucu nih, pengen beli. Kalau dulu sih, kapan lagi ya kan? Apalagi kalau promo ya kan.
Kalau sekarang lebih condong ke, oh aku masih belum perlu ini. Gunanya mau buat apa ya, masih belum tahu. Jadi mending di skip dulu. kayak Oh, gitu. berarti kita harus mikirin jangka panjangnya juga ya, Bu ya. Sama sesuai kebutuhan juga nggak sih? Sesuai kebutuhan juga sih, betul. Kalau itu menurut saya juga bisa ke manajemen uangnya juga Oh, iya, lebih betul. efisien juga, Bu. Oke, benar. Semua tergantung ya duit ya. Nah, kalau menurut Cecil sendiri gimana tuh tipsnya? Ada tips juga nggak nih? Kalau aku sih sesuai kebutuhan aja ya, Kebutuhan. dan emang lebih enak itu, aku setuju sama Bu Nada, hidup minimalis itu enak banget, enak. tenang banget, karena kita nggak perlu mikir hari ini mau pakai apa ya, karena ya udah isi lemarinya kita yang udah sesuai sama kebutuhannya kita. Apalagi kalau generasinya kita ini kan kayak emang takut banget ya, takut Iya. ketinggalan zaman, takut FOMO gitu, dan apa ya, kayak sekali lihat langsung bungkus, sekali lihat langsung bungkus, tapi itu nggak efisien sih. Kalau di aku nggak efisien karena di duit juga boros, di lemari juga kayaknya menemunihin. Apalagi kita pengennya itu sekali pakai udah nggak mau pakai lagi. Iya, betul. Karena Betul, iya kan betul. Bu. Jadi itu kayak nggak, itu udah diupload di IG. Iya, betul. Itu kayak emang mengganggu banget sih. Jadi balik lagi sesuai kebutuhan aja. Ternyata itu kejadian. Iya, kirain cuma kita aja. Ya ampun. Kalau menurut Bu Nada sama Cecil, fashion itu lebih penting, gini deh, OOTD itu lebih penting atau make up yang lebih penting? Iya. Sudah dulu. Oke, kalau aku dulu ya. Iya, mungkin. boleh. Kalau aku lebih ke fashion dulu sih. Fashion dulu. Karena itu kan mempresentasikan diri kita sendiri kayak Iya. gimana. Jadi kalau make up nggak terlalu sih. Mungkin karena kan kalau make up kalau sudah pakai skincare yang pas, wah kita kan pasti seger ya. Iya, Jadi nggak iya. terlalu itu kalau make up. Oke. Kalau Cecil? Kalau aku sepakat lagi ya, sepakat sama Bu Nada, karena kalau fashion kita bagus, hal-hal yang lain pasti juga bakal kelihatan bagus kan Bu dari diri kita. Meskipun nggak make up, pakai air wudhu aja, masya Allah itu langsung semuanya kelihatan fresh. Cecil nyebut ya. Oh iya. Ya Allah. Loh ini. Iya. Mungkin karena fashion itu first impression nggak sih? Karena kalau dilihat tuh kan penampilan kita dulu. Kalau penampilan kita buruk, jadi semuanya buruk gitu. Terus fashion itu bikin mood juga bagus nggak? Bagus, sih? iya. Kalau fashion kita jelek kan juga Jadi Males-malesan. iya, males-malesan, bete. Sama lebih narsis juga. Iya, narsis. Lebih pede, bikin pede. Iya, benar. Terus kalau menurut Cecil dan Bu Nada, hal yang paling mencolok ketika kita bikin fashion tuh ada di apanya? Yang jadi poin, kira-kira pemilihan warnanya kah? Atau jenis baju, jenis celana, atau rok, sepatu tuh kira-kira di mana? Atau dari aksesoris. Aksesoris, Juga. Itu juga bisa. hal yang mencolok banget. hal yang mencolok ya. Iya. Hal yang mencolok di antara fashion ya pakaian dari atasan sama bawahan aja sih. Entah dress atau atasan atau bawahan itu tadi. Oke. Orang kan pasti lihat dari, oh orang ini rapi nih kayak Oh, gitu. iya. Langsung apa ya? First impressionnya itu Iya. langsung melihat, oh orang ini rapi, oh orang ini kayak gini nih kayak gitu. Oke. Kalau Cecil? Kalau dari aku selain mix and match tadi ya, itu juga penting banget. Tapi selain itu, menurut aku yang penting itu fashion kita sesuai sama bentuk tubuh kita. Oh, iya, bener. Betul kan Bu? Jadi kayak badan yang awalnya itu udah kurus tinggi, tapi kalau nggak sesuai, fashion kita nggak sesuai sama bentuk tubuh kita, kita bisa kelihatan pendek loh. Iya, betul Gitu. banget. Betul. Jadi menurutku yang selama ini aku concern banget, aku kayak perhatiin banget, fashion itu cocok nggak ya sama bentuk tubuhku gitu. Jadi nggak bikin aku kelihatan gemuk, nggak bikin aku kelihatan kurus, kelihatan ideal gitu. Oke. Kamu nggak gemuk. Sesuai fashion Bu. Nah, kira-kira kalau misalkan kan Cecil udah mention nih, Iya. bentuk tubuh juga hal penting banget mempengaruhi. Nah, kira-kira tuh kalau misalkan bentuk tubuh yang seperti Cecil nih menjauhi style fashion yang seperti apa sih? Kalau aku menjauhi yang bagian apa ya ini Bu? Pundaknya. Shoulder, Iya, iya, pundaknya ini yang Sabrina. lebar. Iya, itu aku nggak bisa oke. banget. Jadi aku paling suka tuh yang kayak gini V-neck V-neck. gitu. Karena itu bakal kelihatan dari atas ke bawah itu Jenjang. lebih slim, Oh, ya slim. lebih jenjang gitu. Kalau pakai yang Sabrina gitu, kelihatan kayak lebar banget gitu kalau Oke. Kalau Bu Nada?
Kalau aku menghindari oversize ya. Oh, oversize. Aku nggak cocok banget pakai oversize. Udah pernah coba ya Bu? Udah pernah tapi nggak cocok. Jadi kayak kelihatan gede gitu dia. Berarti nggak cocok skena ya Bu ya? Kalau sekarang kan Lagi ngetren skena Bu, cewek, cowok semuanya skena gitu. Kalau skena itu oversize. Oversize Bu. terus berlayer-layer gitu. Berlayer-layer, habis itu jeansnya yang kombor-kombor, terus sepatunya yang Adidas, apa versi berapa Yang gitu. garisnya 3 itu. Iya, garisnya 3. Kalau Bu Nada sendiri ada kiblat fashion nggak Bu? Iya. Kayak artis atau influencer gitu? Iya. Kalau kiblatnya sih nggak ada sih, cuman Keren ya? Enggak, cuman kalau lihat-lihat di Pinterest aja kalau Iya. misalkan lagi butuh mau ke acara gitu, ceknya langsung ke Pinterest. Oh, Pakai TikTok nggak Bu? TikTok TikTok juga kadang-kadang tapi lebih condong ke Pinterest ke ya. Pinterest. Keren ya, Beda Bu, banget ya, Bu. Iya. Kalau Gen Z itu kebanyakan dari TikTok. TikTok. Iya. Sama di IG tuh biasanya ada kayak inspirasi. Inspirasi, iya betul. Kan kelihatan ya milenial sama Iya. Gen Z. Perbedaannya. Kira-kira kalau di Pinterest gitu, Bu Nada cari apa keywordnya itu kira-kira apa? Cari dari tone warnanya kah atau langsung bajunya, jenis bajunya gitu? Oh, biasanya ke acaranya dulu. Oh, ke acaranya. Outfit ke mana gitu, misal outfit kondangan. Kondangan. Gitu. Outfit kondangan, lihat-lihat dulu. Terus habis itu, oh aku punyanya warna, misalkan aku punyanya warna hitam nih Hitam. outfitnya. Outfit kondangan warna hitam itu kayak gimana sih? Harus Oke. desain kayak gimana sih gitu. Oh, I see. Detail sekali ya. Iya, detail. Kayak Saya kira apa itu Bu Nada kayak ada kiblat fashionnya gitu loh. Kalau misalkan kayak Afra atau saya gitu kan punya kiblat fashion sendiri. Kalau cowok-cowok zaman sekarang tuh kiblatnya Jeffrey Nicole. Oke. Jeffrey Nicole. Soalnya kalau ada kiblatnya kadang itu cocok di beliaunya, tapi nggak Iya. cocok di aku. gitu. Oh iya betul. Berarti emang disesuaikan lagi sama diri kita sendiri ya Bu ya. Sesuaikan sama diri sendiri. Nah ngomong-ngomong outfit kondangan, kira-kira outfit kondangan itu yang seperti apa sih Bu? Kalau sekarang sih lebih suka ke yang simple dress Simple aja. dress. oh dress gitu Bu. Iya, soalnya kan biasanya banyak pantangan gitu nggak sih Bu kalau mau ke kondangan? Kayak baju kita kan dilarang terlalu cetar gitu nanti pengantinnya Nyanyiin. kalah. Iya, Mantennya ya. betul. Kalau dulu sih aku juga ribet ya kalau mau kondangan itu harus nyari bajunya apa ya, sepatunya apa ya kayak gitu. Kalau sekarang lebih ke yang ada aja, mungkin karena di budget juga ya. Oh iya. Balik lagi ke budget ya. Benar sekali. Jadi lebih ke yang simple-simple Simple. aja sih. Kalau dulu kan harus yang harus kondangan harus pakai brokat nih. Iya, harus iya. ini nih. Kalau sekarang enggak sih, lebih ke simple-simple aja. Simple. Karena sering nonton drakor kan. Oh, drakor. Benar sekali. Nyambung ya. Iya, sama nyambung. Berarti Korean semuanya nonton style drakor ini. nih. Soalnya ini lagi tren. Lagi Iya, tren, bener. iya. Kalau Yang kayak di drakor kan TikTok. kalau kondangan kan Simple. Simple. Clean banget. Kalau saya pernah baca itu soalnya kalau tamunya lebih cetar itu Iya. jadi kayak nggak sopan gitu. Iya. kurang menghargai. Iya, betul. Terus kan kebetulan kalau orang Korea kalau kondangan itu simple kan. Simple, Biasanya iya. di drakor kan kayak gitu. Iya. Berarti Bu Nada juga lihat drakor ya? Iya, drakor. Iya, drakor. Drakor. Kira-kira apa Bu yang ditonton Bu? Saat ini yang itu loh, aku lupa judulnya, yang call ada call-callnya gitu. Kok when the Calling gitu. when the ball When calling apa ya? Lupa ya. the phone rings gitu nggak sih Bu? Bukan ya Bu ya? Atau When udah the phone rings, iya kali Iya, ya. yang dari webtoon itu nggak sih Bu? Adaptasi. enggak, di Oh Netflix. beda. Oh di Netflix. ada kemarin juga temanku. Ada. Oke. Kalau oke. Cecil suka drakor nggak? Cecil? Aduh kebetulan enggak sih. Ya. Sukanya Nggak apa? suka. Aku sukanya yang langsung film. Oh, Aku nggak suka film. series. Nggak suka series. Karena kayak harus nungguin episode selanjutnya. Menurutku Iya. itu greget sih. Oh, Karena greget. udah penasaran terus digantung gitu kan. oke. Nggak suka. Iya, mendingan langsung aja yang satu episode full tapi selesai gitu. Ngomong-ngomong soal film sama drakor nih, kan pasti kan di situ stylenya beda-beda nih. Kalau drakor kayak gini, kalau film kayak gini. Kira-kira Bu Nada sama Cecil pernah nggak sih terinspirasi kayak lihat, wah stylenya dia bagus banget, aku jadi pingin deh coba style seperti mereka gitu. Pernah nggak kepikiran seperti itu? Kalau aku ya, Iya. pernah aku nonton satu film, Ya. Dilan tahu kan? Dilan. Nah, Dilan. itu kan ada pemeran Milea. Milea dan itu kan filmnya mengisahkan kisah remaja di era 90-an. 90-an. Di situ aku kayak tertarik, wah, stylenya Milea bagus ya, walaupun
kayaknya kalau aku pakai di eraku juga nggak kalah kece Iya, nanti. betul. Akhirnya di situ aku sempet banget. Awalnya aku kayak Bunada, aku nggak suka pakai yang oversize. Iya. Tapi waktu aku coba buat pakai kaos oversize sama high waist, High itu waist. kayak wow, ternyata aku keren juga. Keren gitu. ya. Oke, berarti itu bisa nambah pandanganmu Iya, lagi nggak sih bener. mengenai style? Yang awalnya aku sukanya pakai dress, pakai Dress. rok kayak gini, sekarang jadi not bad loh kalau pakai Oke. celana. Oke, kalau Bunada? Kalau aku sih karena di drakor itu lihat gitu ya. Pekerja ya. apa Pekerja, karyawan iya, kantor karyawan. gitu ya. Iya. Independent woman gitu. Iya. Itu outfitnya bagus-bagus Bagus, banget. bagus. Jadi yang awalnya dulu itu aku nggak pede ke pakai blazer sih. Blazer. Blazer aku pikir oh yang pantas nih cuma pegawai bank aja nih yang Iya. boleh pakai blazer. Iya, Ternyata kan enggak. Pas aku coba kayaknya aku cocok juga Iya. pakai blazer. Iya, cocok sekali. Apalagi guru nggak sih sekarang Iya. udah ngetren juga. Keren juga Bu. Nanti next time kayak gitu aja. Iya, boleh next time. Biar keren. Iya betul, boleh lah Bunada spill sedikit gitu. Outfit ketika lagi ngajar di grafika itu gimana kira-kira pemilihannya? Ditambahin as guru teknik. Oh iya kayak betul, gitu. aspek teknik betul. Boleh dong. Boleh. Kalau Bu Nanda sendiri itu biasanya kan ada self branding Bu. Iya, Itu kan bisa lewat fashion juga. Bu Nanda biasanya ngepostingnya di mana Bu? iya. Aku lebih banyak di Instagram. Instagram. Oke. Milenial. Milenial juga, milenial banget. Iya milenial banget. Kalau Gen Z di mana? Di TikTok. Biasanya pakai challenge TikTok. Iya, jalan TikTok. Oh, Kalau sekarang kan apa-apa jadi meme gitu loh Bu. Kalau generasi kita tuh, kalau milenial tuh emang cenderung fokus serius gitu. Kalau di TikTok kan ada kayak keranjang kuning Keranjang gitu kuning. kan. Iya, jadi kita langsung pencet. aja di sini. Tap-tap layar. Apalagi kalau udah cocok. Biasanya kalau orang cantik sama pede itu kan pakai apa aja cocok. Cocok. Jadi kayaknya teman-teman pede itu number one deh Iya, daripada betul. outfit kita. Iya. Kalau kita pede sama apa yang kita pakai, otomatis pakaian itu membawa juga. Iya, gitu. oke. Terbawa arus ya, Bu. Maaf ya, Bu. Soalnya kan ada tren TikTok yang terbawa arus. Mungkin karena ini sudah di penghujung Penghujung acara. Bu Nada mungkin ada close statement Iya. buat nutup podcast kali Iya, ini. tips mungkin. Noleh ke situ Bu. Oh, Oke, dari saya mungkin ya untuk tips fashion itu lebih ke 3 poin tadi yang udah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu nyaman dipakai tentunya. Kemudian yang kedua rapi, sama yang ketiga kok aku jadi lupa ya. Semuanya. Soalnya udah Iya. Oh iya, simple. Simple, rapi sama nyaman itu poin penting untuk generasi milenial kalau Iya. menurut saya dan untuk saya pribadi Oke. tentunya. Kalau dari Cecil, Cecil? Kalau aku ya, karena Gen Z ini mereka juga luas banget. Luas. Bahkan outfitnya mereka itu bisa sampai Korean style dan Iya. lain-lain kan global banget kan. Iya. Cuman mau bilang kalau nggak apa-apa, it's okay kita kalau mau mengikuti tren di luar sana yang lebih luas, tapi jangan lupa untuk memperhatikan norma-norma kesopanan yang ada di budaya kita sendiri, yang menjadi culture kita. Jadi di kehidupan kita, outfit kita itu juga nggak menjadi hal yang negatif karena kita mengikuti tren global. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada Bu Nada dan Cecil yang udah menyempatkan waktunya untuk kita. Terus juga mohon maaf apabila ada salah kata. Ya. Dimaafkan. Dimaafkan. Belum lebaran tapi sering. Soalnya kita habis ini kan PKL. Oh iya. Iya, habis ini nggak ketemu. Iya. Dadah Bu Nada. Oke guys, kayaknya itu aja dari kita. Jangan lupa like Komen dan subscribe. di channel Satu Suara Grafika. Grafika. Sampai ketemu di episode lainnya. Bye-bye.